Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan materi kita tentang aplikasi turunan fungsi. Kali ini kita akan membahas fungsi naik, fungsi turun, dan juga nilai dan titik stasioner. Yang pertama, fungsi naik dan fungsi turun. Jika ada sebuah fungsi f(x), fungsi tersebut kita gambarkan dalam sebuah grafik dan diperoleh gambar grafiknya seperti ini ya. Fungsi naik itu adalah gambar yang dari sebelah kiri ke arah kanan atas sampai pada batas garis berwarna kuning. Nah, ini kan dia arahnya ke atas, maka dikatakan fungsi tersebut naik. F aksen X-nya lebih dari 0. Selanjutnya, dari batas garis warna kuning sampai pada garis warna orange ini, fungsi tersebut arahnya ke bawah, maka dikatakan bahwa fungsi tersebut adalah turun. F aksen X-nya kurang dari 0. Kemudian, dari batas garis warna orange sampai pada batas garis yang warna kuning ini, dia ke kanan, arahnya ke atas, maka dikatakan fungsi tersebut naik. Sama seperti tadi, F aksen X-nya lebih dari 0. Sehingga bisa kita simpulkan, fungsi dikatakan naik jika F aksen X-nya lebih dari 0. Dan fungsi dikatakan turun jika F aksen X-nya kurang dari 0. Yang kedua, nilai stasioner dan titik stasioner. Tadi kita sudah membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun, gambarnya seperti ini ya. Sekarang tentang apa itu stasioner. Yang dinamakan dengan stasioner itu adalah sebuah grafik yang berada di paling atas, ini paling puncak, atau bisa juga berada di paling bawah. Jadi bisa jadi dia berada di paling atas atau di paling bawah. Itulah yang dinamakan dengan stasioner. Ada dua macam nilai stasioner. Yang pertama adalah nilai maksimum. Nilai maksimum berarti nanti dia nilainya berada di paling atas, nilai yang terbesar. Yang kedua, nilai minimum. Berarti nanti nilainya adalah nilai yang paling kecil kalau dia nilai minimum. Untuk titik stasioner ada dua macam juga. Yang pertama adalah titik maksimum. Titik maksimum itu berarti titik yang berada di paling atas. Disebut dengan titik maksimum. Yang kedua adalah titik minimum. Berarti nanti pada sebuah grafik titik tersebut berada di paling bawah. Yang ketiga tentang cekung ke atas, cekung ke bawah, dan titik belok. Misalkan ada sebuah kurva, bentuk kurvanya seperti ini. Pada gambar yang ini, karena dia cekungnya ke arah bawah, maka dikatakan bahwa gambar ini adalah cekung ke bawah. Jika turunan keduanya kurang dari 0, maka f(x) tersebut cekung ke bawah. Selanjutnya, jika ada sebuah grafik, arah cekungannya ke arah atas, maka dia dinamakan dengan cekung ke atas. Jika turunan keduanya lebih dari 0, maka f(x) tersebut cekung ke atas. Selanjutnya tentang titik belok. Titik belok adalah perpindahan antara cekung ke atas dan cekung ke bawah. Jadi kalau di sini, di kurva ini, di sini tadi adalah cekung ke atas. Kemudian di sini, karena arah cekungnya ke bawah, maka dia dinamakan dengan cekung ke bawah. Nah, titik belok itu adalah perpindahan antara cekung ke atas ke cekung ke bawah. Untuk mencari titik belok, jika turunan keduanya sama dengan 0, maka akan terjadi titik belok.
Itu adalah 3 materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Sekarang kita ke contoh-contoh soalnya. Jadi satu contoh soal ini sudah mewakili 3 materi yang kita pelajari di awal tadi. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x plus 2. Tentukan A interval x agar fx-nya naik dan turun. B. Nilai stasioner dan titik stasioner. C. Interval fx cekung ke atas, cekung ke bawah, dan titik belok. D. Nilai maksimum dan minimum pada interval x-nya yang berada di antara min 4 sampai 0. Kita jawab satu persatu dimulai dari yang bagian A, menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Di soal tadi disebutkan bahwa fx-nya adalah x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x plus 2. Nah, untuk mencari fungsi naik dan fungsi turun, kita butuh turunan pertama dari fx. Sehingga langkah pertama yang akan kita cari adalah tentukan turunan pertamanya. F aksen X-nya sama dengan, kita turunkan satu persatu, X pangkat 3 turunannya adalah 3X kuadrat. Ditambah turunan dari ini adalah 6X, min turunan ini adalah 9, plus turunan dari 2, turunan dari konstanta hasilnya adalah 0, jadi tidak perlu kita tulis. Ini adalah F aksen X-nya. Selanjutnya, syarat fungsi naik, di awal tadi sudah disebutkan bahwa fungsi dikatakan naik jika f aksen x-nya lebih dari 0. F aksen x tadi kita sudah cari di atas, 3x kuadrat plus 6x min 9 lebih dari 0. Bentuk ini bisa kita sederhanakan, bisa kita perkecil ya, menjadi x kuadrat plus 2x min 3 lebih dari 0. Kemudian ini kita faktorkan, x plus 3 kali x min 1 lebih dari 0. Nah, di sini kita lihat tanda di sini, tandanya masih lebih besar ya, lebih besar dari 0. Jadi harus kita buat pembuat nolnya terlebih dahulu. Pembuat nolnya adalah x plus 3 kali x min 1 sama dengan 0. Jadi untuk mencari pembuat 0, kalau di sini tandanya lebih besar atau lebih kecil, harus kita cari pembuat nolnya dulu. Tandanya tinggal diubah ke tanda sama dengan. Sehingga diperoleh nilai x-nya sama dengan min 3 atau x-nya sama dengan 1. Ada dua macam nilai x di sini, min 3 dan 1. Selanjutnya, kedua nilai x ini kita gambarkan pada sebuah garis bilangan. Yang di sebelah kiri adalah min 3 dan yang di sebelah kanan adalah angka 1. Nah, dari garis bilangan ini ada 3 buah selang yang di sebelah kiri, di tengah, dan di kanan. Jadi ada 3 buah selang ya. Kemudian kita uji titik. Tujuannya adalah untuk menentukan tanda pada tiap-tiap selang. Tadi kan ada 3 selang. Di tiap-tiap selang ini kita tentukan tandanya, apakah negatif atau positif, dengan cara uji titik. Kalian bisa mulai dari paling kiri, atau di tengah, atau paling kanan, bebas. Di sini kita mulai dari paling tengah dulu saja. Yang di tengah itu adalah angka yang terletak di antara min 3 sampai 1. Jadi kalian cari angka yang berada di antara min 3 sampai 1. Bebas angkanya berapapun. Misalnya kita ambil angka 0. Jadi x-nya sama dengan 0. Kemudian kita masukkan 0 ini ke f aksen x-nya. Sehingga f aksen 0-nya sama dengan 3 kali 0 kuadrat plus 6 kali 0 min 9, hasilnya adalah min 9. Nah, tanda di hasil akhirnya, di sini tandanya adalah negatif. Sehingga pada selang yang di tengah ini tandanya adalah negatif. Kemudian
kita tentukan selang yang di sebelah kiri boleh atau di sebelah kanan juga boleh. Misalnya kita ambil yang di sebelah kiri dulu. Di sebelah kiri ini adalah angka-angka yang kurang dari min 3. Jadi kalian ambil satu angka bebas yang nilainya adalah kurang dari min 3. Misalnya kita ambil contoh nilai X-nya adalah min 4 ya, yang berada di sini. X sama dengan min 4, kita masukkan ke F aksen X-nya. F aksen min 4 nilainya adalah, nanti bisa kalian hitung ya, ternyata diperoleh hasilnya adalah 15. Nah, angka 15 di sini angkanya adalah positif. Sehingga di sebelah kiri ini, untuk selang yang di sebelah kiri ini, tandanya adalah positif. Terakhir untuk selang yang di sebelah kanan, yang paling kanan. Yang di paling kanan ini adalah angka yang lebih dari 1. Ambil sembarang contoh angka yang lebih dari 1 bebas ya. Misalnya kita ambil 2. X sama dengan 2, kemudian kita masukkan ke F aksen X-nya, kita masukkan nilainya ke sini. Ternyata diperoleh hasilnya adalah 15. Tandanya positif ya. Nah, karena tandanya positif, maka untuk selang yang di sebelah kanan ini, tandanya adalah positif. Selanjutnya, kalau masing-masing selang sudah ada tandanya, kita tentukan arahnya. Karena di sini tandanya positif, maka nanti arahnya ke atas. Jadi dia naik ke atas ya, sampai di titik min 3. Selanjutnya, di antara min 3 sampai 1 ini tandanya adalah negatif. Kalau tandanya negatif, maka arahnya ke bawah. Jadi dia turun. Dan terakhir, yang paling kanan, tandanya adalah positif. Karena tandanya positif, maka arahnya ke atas atau naik. Nah, sekarang untuk menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun, kita bisa lihat pada garis bilangannya. Yang fungsi naik, bisa dilihat ya, ini ada 2 macam interval untuk fungsi naik, sedangkan fungsi turun itu hanya 1 saja. Nah, sekarang kita mulai dari interval untuk fungsi naik. Yang pertama dari yang kiri dulu, ini fungsi naik ya. Intervalnya adalah ini angka-angka yang berada di sebelah kiri min 3. Artinya adalah angka-angka yang kurang dari 3. Dan satu lagi fungsi naik yang di sebelah kanan, dia kan ke atas, berarti kan dia naik juga. Ini adalah angka-angka yang berada di sebelah kanan angka 1 atau angka-angka yang lebih dari 1, sehingga intervalnya bisa kita tuliskan Fx naiknya, intervalnya adalah X-nya kurang dari min 3 atau yang satunya X-nya lebih dari 1. Selanjutnya untuk yang fungsi turun, untuk fungsi turun itu hanya ada 1 saja ini. Ini intervalnya adalah angka-angka yang berada di antara min 3 sampai 1. Sehingga bisa kita tuliskan fungsi turunnya, intervalnya adalah min 3 kurang dari X, X-nya kurang dari 1. Untuk yang soal B, kita akan menentukan nilai stasioner dan titik stasioner. Di soal bagian A tadi kita sudah gambarkan bentuk garis bilangannya seperti ini bentuknya ya. Nah, dari gambar ini, di sini kan sudah kelihatan dia naik, turun, kemudian naik lagi. Nilai stasioner itu kan ada 2 macam, nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk titik stasioner juga ada 2 macam, titik minimum dan titik maksimum. Nah, dari gambar ini sudah terlihat sebenarnya kalau nilai maksimum berarti kan dia yang paling besar.
paling di atas ya. Nah, dari gambar ini berarti kan kita bisa tahu kalau nilai maksimumnya dia pasti berada di sini. Dan nilai minimumnya berada di sini. Begitu juga dengan titik stasioner, titik maksimum dan titik minimum. Dari sini sudah terlihat titik maksimum pasti yang berada di sini. Dan titik minimum adalah yang berada di sini. Nah, sekarang kita akan menghitungnya, nilai maksimum dan nilai minimumnya. Di soal tadi, fx-nya adalah x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x plus 2. Untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum, kita masukkan kedua nilai x yang sudah diperoleh, yaitu min 3 dan 1, kita masukkan ke fx-nya. Dimulai dari x sama dengan min 3. Kita masukkan x-nya sama dengan min 3, nanti akan diperoleh hasilnya adalah 29. Dan satu lagi, x-nya sama dengan 1, kita masukkan ke fx-nya, akan diperoleh hasilnya adalah min 3. Nah, dari kedua hasil ini kita bisa bandingkan mana yang nilainya paling besar, mana yang nilainya paling kecil. Ternyata yang nilainya paling besar adalah 29, nilainya yang paling kecil adalah min 3. Jadi kesimpulannya nilai maksimumnya adalah 29 dan nilai minimumnya adalah min 3. Nah, sekarang untuk titik stasionernya. Titik stasioner itu ada dua ya, titik maksimum dan titik minimum. Titik maksimum karena tadi nilai maksimumnya adalah 29, sehingga kalau kita mau mencari titik maksimumnya, yang namanya titik itu pasti terdiri dari x, y. Nah, titik maksimumnya kita sudah bisa baca dari sini ya. Maksimumnya kan yang di sini tadi, 29 ini sebagai y-nya, x-nya adalah min 3, sehingga titik maksimumnya yaitu min 3,29. Sekarang untuk titik minimum, karena nilai minimumnya ada di sini, maka min 3 ini sebagai y-nya. X-nya adalah 1. Nah, jadi titik minimumnya yaitu 1, min 3. Soal yang C tentang kecekungan dan titik belok. Untuk kecekungan dan titik belok, kita harus mencari turunan keduanya. Fx-nya adalah x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x plus 2. Untuk mencari turunan kedua, berarti kita harus cari turunan pertama dulu, baru kemudian kita cari turunan keduanya. Kita mulai dari mencari turunan pertama. F aksen X-nya, turunan pertamanya, ini adalah 3X kuadrat. Turunan pertama dari ini, 6X min 9. Selanjutnya dari F aksen X ini kita turunkan lagi untuk memperoleh turunan keduanya atau F double aksen X-nya. Turunan keduanya sama dengan, kita cari satu persatu ya, turunan dari 3x kuadrat hasilnya adalah 6x plus turunan dari 6x hasilnya adalah 6 min turunan dari 9 0, jadi tidak perlu kita tulis, sehingga F double aksen X-nya sama dengan 6x plus 6. Pertama kita akan mencari cekung ke atasnya. Syarat cekung ke atas tadi sudah disebutkan di awal, turunan keduanya lebih dari 0. Turunan kedua tadi sudah kita cari, 6x plus 6 lebih dari 0. Kita pindahkan 6-nya ke ruas kanan sehingga 6x lebih dari min 6. Jadi diperoleh x-nya lebih dari min 1. Jadi cekung ke atas terjadi pada saat X-nya lebih dari min 1. Selanjutnya kita akan mencari cekung ke bawah. Syarat cekung ke bawah adalah turunan keduanya kurang dari
0. Turunan keduanya tadi kita sudah cari, yaitu 6x plus 6 kurang dari 0. Kemudian 6-nya kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga diperoleh x-nya kurang dari min 1. Jadi, cekung ke bawah terjadi pada saat x kurang dari min 1. Selanjutnya, kita mencari titik belok. Titik belok akan terjadi pada saat turunan keduanya sama dengan 0. Turunan keduanya tadi adalah 6x plus 6 ya. 6x plus 6 sama dengan 0. 6-nya kita pindahkan ke ruas kanan sehingga diperoleh x-nya sama dengan min 1. Setelah itu karena di sini yang dicari adalah titik belok yang namanya titik itu pasti ada x dan y. X-nya kan sudah ada min 1. Nah, untuk mencari Y, min 1-nya kita substitusikan ke Fx. X-nya kita ganti dengan min 1. Kita masukkan min 1-nya ke Fx ya. Nanti akan diperoleh hasilnya adalah 13. Sehingga titik beloknya adalah min 1,13. Soal yang terakhir, menentukan nilai maksimum dan minimum pada interval tertutup, yaitu x yang berada di antara min 4 sampai 0. Nah, tadi di soal bagian A, kita sudah membuat garis bilangan. Garis bilangannya seperti ini. Karena kita akan mencari nilai maksimum dan nilai minimum pada interval tertutup yang terletak di antara min 4 sampai 0. Jadi, kita buat titiknya dulu. Titik min 4 dan juga titik 0 ya. Min 4 letaknya berada di sebelah kiri min 3 ya. Kira-kira dia berada di sini. Min 4. Kemudian 0 itu berarti dia letaknya kira-kira berada di sini. Nah, jadi pada bagian inilah kita akan cari mana nilai maksimum dan mana nilai minimumnya. Ada 3 titik yang kita peroleh di sini ya. Min 4, min 3, dan 0. Ketiga titik inilah yang akan kita cari, kita masukkan ke Fx-nya. Kita mulai dari titik X-nya sama dengan min 4. Jadi X-nya kita ganti dengan min 4. Kita masukkan angka min 4-nya ke Fx. Nanti akan diperoleh hasilnya adalah 22. Selanjutnya untuk X-nya sama dengan min 3. Sama seperti tadi, kita masukkan min 3 ke Fx ini. Kita ganti X-nya dengan angka min 3. Ternyata diperoleh hasilnya adalah 29. Dan terakhir, untuk X sama dengan 0. Kita masukkan ke Fx-nya, akan diperoleh hasilnya adalah 2. Nah, untuk menentukan mana nilai maksimum, mana nilai minimum, kita bisa lihat di hasil akhirnya. Yang paling besar itulah nilai maksimum, kemudian yang paling kecil itulah nilai minimumnya. Di sini diperoleh hasilnya adalah 22, 29, dan 2. Nah, sehingga bisa kita simpulkan pada interval min 4 kurang dari sama dengan X, X-nya kurang dari sama dengan 0, nilai maksimumnya adalah 29. Dan nilai minimumnya adalah nilai yang paling kecil, yaitu 2. Ini hasil nilai maksimum dan nilai minimum pada interval min 4 sampai 0. Oke, demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian, terima kasih.